Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Sistem gerak pada manusia bagian kelima. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang otot. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang rangka, perkembangan tulang, macam-macam tulang, sampai dengan sendi. Sekarang kita akan membahas tentang alat gerak aktifnya. Nah, fungsi otot. Oke, pertama-tama, tanpa otot itu, tulang ataupun sendi yang terdapat di dalam tubuh kita itu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Kenapa? Karena otot ini adalah penggerak dari bagian-bagian tubuh kita, sehingga otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh kita itu adalah jaringan otot. Otot itu sendiri adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini itu mengakibatkan bagian-bagian tubuh kita itu dapat bergerak. Nah, pada kontraksi ini itu diperlukan energi. Energi yang diperoleh oleh tubuh kita itu berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari serta oksigen yang kita hirup yang terdapat di dalam udara di sekitar kita. Nah, bagaimana atau apa hubungannya oksigen yang kita hirup dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari hingga dia menjadi energi. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu akan dirubah di dalam tubuh kita dengan bantuan oksigen yang kita hirup. Di dalam tubuh kita itu dia dimasak ya sampai di tingkatan sel. Makanan dan minuman yang kita konsumsi dirubah ke bentuk energi dengan bantuan oksigen. Oke, sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah kalian pernah meluruskan dan membengkokkan tangan kalian? Pasti pernah kan, dan sering pasti kalian lakukan. Nah, kegiatan ketika kita meluruskan atau membengkokkan tangan kita seperti orang yang sedang mengangkat barbel, itu membuat otot yang berada di lengan tangan kita itu terlihat berbeda. Kondisinya ketika kita membengkokkan dan meluruskan tangan. Biasanya ketika tangan kita dalam keadaan membengkok, maka otot yang terdapat di lengan atas kita itu terlihat lebih membesar daripada ketika kita meluruskannya. Kenapa? Itu karena diameter otot lengan kita itu dapat membesar dan mengecil ketika kita meluruskan ataupun membengkokkan tangan kita tersebut. Nah, diameter lengan kita itu membesar karena otot lengan sedang dalam keadaan berkontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot itu akan memadat dan memendek, sehingga misalkan kita ukur diameter otot itu akan membesar. Oke, sebaliknya, pada saat otot kita dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang atau kembali ke ukuran semula. Sehingga ketika kita bandingkan saat menekuk tangan atau meluruskan, dibandingkan dengan meluruskannya, maka diameter otot itu lebih kecil ketika kita luruskan daripada kita membengkokkan tangan. Prinsip kerja otot. Jadi otot yang terdapat di dalam tubuh kita itu memiliki prinsip kerja. Di sini ada dua istilah yang harus kalian ingat, yakni otot volunter dan otot involunter. Apa sih otot volunter dan otot involunter? Yang pertama kita bahas dulu otot volunter. Otot volunter ini dikenal dengan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Apa maksudnya? Oke, maksudnya adalah prinsip kerja otot ini itu dapat dikendalikan. Jadi otot volunter ini bisa kita kendalikan sesuai dengan kehendak kita. Artinya,
Kalian dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak digerakkan otot tersebut. Sebagai contoh, adalah kerja otot-otot pada saat kalian makan. Misalkan ketika kalian makan, maka otot yang terdapat di sekitar wajah atau rahang bawah dan rahang atas ini dia akan bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena kalian memerintahkan otot tersebut untuk bergerak. Artinya otot itu bekerja dalam keadaan sadar atas kehendak kalian. Selain makan, kalian juga bisa menggunakan otot involuntar ini ketika kalian menulis, berlari, serta aktivitas lainnya yang kalian lakukan secara sadar. Sedangkan otot involuntar artinya otot yang bekerja di luar kesadaran atau tanpa kita kendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kalian tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja setiap hari sepanjang hidup di luar kesadaran kita. Contoh dari aktivitas otot ini antara lain aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Nah, sekarang setelah kalian telah mengetahui prinsip kerja dari otot, kalian dan kita, ibu juga harus banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan otot-otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuh kita itu dapat bekerja terus tanpa harus kita kendalikan. Nah, bayangkan jika Allah tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka kita tidak akan dapat tidur dengan pulas karena kita harus selalu mengontrol otot jantung agar tetap dapat memompa darah ke seluruh tubuh selama kita tidur. Sekarang kita akan membahas 3 jenis jaringan otot. Otot itu dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu yang pertama ada otot rangka, ada otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Jika kalian perhatikan, otot rangka itu adalah semua otot yang melekat pada rangka. Otot jantung dia hanya terdapat di jantung saja. Kalau otot polos dia terdapat di dalam alat-alat pencernaan. Oke, yang pertama otot rangka. Otot rangka ini adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia itu yang melekat pada seluruh tulang kita. Jika kita amati menggunakan mikroskop, sel-sel otot rangka itu terlihat bergaris-garis melintang. Sehingga otot rangka ini juga disebut sebagai otot lurik ya. Jadi kalau dibilang otot lurik itu sama dengan otot rangka. Otot rangka itu melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut, dan liat yang melekat pada tulang. Otot rangka itu tergolong otot sadar karena kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan kita berjalan dan kapan tidak. Otot rangka ini dia cenderung cepat berkontraksi tetapi dia cepat lelah. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos seperti yang Ibu katakan tadi itu terdapat pada saluran pencernaan kita. Nah, lebih tepatnya terdapat di dalam dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan di dalam pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini juga berbentuk gelendong serta memiliki inti pada setiap selnya. Otot polos itu tergolong dalam otot tak sadar atau involuntar. Artinya, otot polos ini bekerja tidak di dalam kehendak atau kemauan kita ya. Dan yang ketiga atau terakhir itu adalah otot jantung. Seperti yang Ibu katakan tadi, otot jantung itu hanya terdapat atau ditemukan di jantung saja. Jadi kalau dibilang otot jantung, berarti dia otot yang menyusun jantung. Otot jantung ini mempunyai garis-garis seperti otot rangka yang pertama tadi. Tetapi cara kerja otot jantung itu mirip dengan otot polos, yakni dia bekerja secara tak sadar atau involuntar. Otot jantung itu berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari di dalam hidup kita. Nah, kalian dapat mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung itu berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadar kita.
Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.